Technical View Ponseling 22 Juni 2020 per jam 11 lewat 58 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1.2388 dan low 1.2333. Sementara running price kini bertahan di 1.2386, artinya beberapa saat yang lalu atau lebih tepatnya beberapa menit yang lalu baru saja mengalami kenaikan sampai 1.2388. Range sampai saat ini masih sekitar 53 poin saja. 55 poin. Dan kita akan melihat potensi ini masih bisa tertekan lagi apa tidak. Ingat dengan ulasan yang kemarin sempat kita sampaikan di hari Kamis, BOE ternyata mengecewakan market karena dia hanya menambahkan paket stimulus atau QE-nya sesuai dengan ekspektasi di angka 100, di mana areal tersebut sebetulnya sudah diantisipasi terlebih dahulu. Itulah sebabnya kenapa dia mengalami turunan atau penekanan, dikarenakan fokus market kembali kepada virus dan juga kepada statement-statement terkait dengan Brexit, yang mana sampai saat ini drama tersebut masih beredar dan kemungkinan potensinya adalah no deal Brexit. Nah, kalau ini sampai terjadi sampai di pertemuan bulan Juli mendatang, maka yang dikhawatirkan adalah semakin tertekan dan tentunya BOE harus segera bertindak terutama dalam hal kebijakan. Nah, dikarenakan hari Kamis yang lalu ternyata mengecewakan, maka kemungkinan kita akan melihat potensi-potensi selanjutnya dan ini masih dalam posisi under pressure. Dari technical Anda bisa lihat di sini. Setelah saya mencoba untuk menarik garis areal resisten ataupun areal support, ternyata kemarin atau lebih tepatnya 2 hari yang lalu dari Kamis itu sudah mengalami penembusan teman-teman. Saat dia menembus areal 1.2456 dan bahkan di hari Jumat itu sempat tertekan sampai 1.2341. Nah, kali ini kalau misalkan Anda lihat seperti ini, tentunya ini sudah pasti akan terjadi kelanjutan, tapi hati-hati dengan pullback. Karena setiap dia mengalami breakout pasti akan disertai dengan pullback terlebih dahulu. So, yang paling aman adalah Anda mencari pullbacknya terlebih dahulu untuk lanjutkan melakukan sell on pullback. Di sini adalah historical price menunjukkan areal merah sebagai areal support yang cukup relatif kuat. Sehingga kemungkinannya potensinya dia akan kembali terlebih dahulu untuk mengalami kenaikan, lalu kemudian dia akan kembali terdepresiasi. So, untuk awal pekan ini saya rasa pullback akan terjadi, tapi kurang lebih mungkin akan relatif terbatas. So, fokus kita di grafik H4 pun ternyata saat dia sudah menembus area garis biru, lalu kemudian dia sempat pullback di sini, betul-betul sesuai dengan skenario kita kemarin, lalu kemudian turun sampai area support terdekat. Area ungu ini support terdekat kita, dan kita bisa lihat di sini potensinya. Kalau misalkan kita bicara tentang pullback yang tadi tergambarkan di grafik daily, ternyata di grafik H4 pun kemungkinan akan terjadi. Dan area resisten pertama yang akan dicapai kemungkinan 1.2406, lalu resisten kedua dari pullback adalah 1.2467. Tapi kurang lebih untuk kali ini saya memberikan rekomendasi untuk pound sterling adalah melakukan sell on pullback di area 1.2375 ataupun di 1.2392 dengan target kurang lebih di area 1.2335 dan target kedua adalah 1.2290. Dan stop loss kurang lebih saya antisipasi di 1.2454. Oke, demikian selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 22 Juni 2020 per jam 12 lewat 2 menit waktu Indonesia bagian Barat. Areal high 1.1202 dan low 1.1166, sementara running price 1.1199. Oke, range yang sangat sempit, tapi kurang lebih juga tekanan yang terjadi di 2 hari terakhir pekan kemarin. Dan bahkan hari Jumat sempat mengalami penurunan sampai area 1.1166. Persis di areal ungu lagi. Ini adalah areal kita, areal support kita secara historical. Lalu kemarin juga saya sempat mengatakan hati-hati dengan areal 50% di areal 1.1144, which is ya berhimpitan juga dengan areal di tanggal 27 Maret yang lalu, yaitu 1.1145. Dan saya sempat mengatakan areal cup and handle, bagian handle-nya sekarang lagi diuji. Jadi area penurunan yang sangat wajar, kurang lebih mencapai 50% area ini, dan juga areal historical price ini. Jadi kalau misalkan, kalau ini ternyata lengkungan yang sangat indah ini ternyata ditembus bagian handle-nya sampai ke bawah, maka kita asumsikan cup and handle gagal. Tapi kalau misalkan ini masih berada di kisaran-kisaran yang kita bisa perkirakan, kurang lebih areal historical price 1.1145 ataupun 50% 1.1144 atau bahkan areal ungu ini, maka kemungkinan potensi handle masih bisa mengalami rebound ataupun rally kembali. Tapi ingat, di pekan ini
Isu yang sempat terlontar adalah tentang paket dana atau paket pendanaan Uni Eropa yang digagas oleh Jerman ataupun Prancis. Dan itu kembali tertunda di pekan lalu, meskipun dengan catatan Angela Merkel sebagai kanselir Jerman sempat mengingatkan bahwa ini harus segera dituntaskan dan menginginkan pembahasan dilanjutkan di pekan ini. Artinya pekan ini akan sangat-sangat krusial, walaupun mungkin lebih kepada tentatif schedule. Dan kalau misalkan di pekan ini ternyata gagal, maka kemungkinan akan dilanjutkan di bulan Juli dan itu akan sangat buruk tendensinya untuk mata uang euro. So, euro sangat bergantung dari isu tersebut sehingga untuk hari ini meskipun akan ada rebound, saya rasa tekanan masih akan terjadi tapi dengan patokan area support yang tadi sempat kita sebutkan. Lalu kemudian kita kembali di grafik H4-nya sendiri. Nah, areal Fibonacci Fan masih cukup menahan dan membantu kita. Lalu kemudian areal biru yang paling menjadi sorotan utama ini adalah areal support pamungkas kita. Kalau ini sampai ditembus, maka kita akan melihat potensi tekanan akan lebih lanjut, bahkan menciptakan areal di bawah area 1.1100 dalam waktu mendatang. Tapi kalau kita bicara tentang fundamental yang tadi sempat kita ungkapkan, kemungkinan kalaupun misalkan ternyata gagal menemukan kesepakatan untuk pendanaan Uni Eropa, maka kemungkinan potensi ini akan menggelincirkan euro kurang lebih sampai 1.10 ataupun 1.09 di pekan ini. Tapi kalau misalkan ada informasi yang cukup bagus dan memberikan harapan terhadap kemungkinan dicairkannya dana bantuan tersebut, maka kemungkinan euro akan kembali rebound setidaknya sampai area 1.13 atau bahkan 1.14 di pekan ini. Oke, nah secara teknikal untuk hari ini kurang lebih pullback sudah terjadi di area 1.1200 dan saya rasa untuk kali ini saya akan memberikan suggestion untuk sell on pullback di area 1.1200 ataupun 1.1215 kurang lebih di area Fibonacci Fan tersebut, lalu kemudian dia akan tertekan dengan target pertama adalah 1.1155 dan target kedua adalah 1.1102. Saya asumsikan target penekanan juga akan relatif tertahan dan range kemungkinan akan relatif sideways untuk hari ini. Sementara stop loss silakan gunakan di area 1.1265 untuk mengantisipasi apapun yang terjadi. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.